Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan membuat sebuah topologi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracker, di mana saya akan membuat sebuah jaringan komputer itu dengan satu router, 2 switch, dan 4 jaringan komputer dengan satu komputer server. Nah, di sini langsung saja kita akan membuatnya. Pertama, kita di sini memerlukan satu router. Kita di sini menggunakan router PT Router. Selanjutnya di sini kita akan memerlukan 2 switch. Kita menggunakan PT Switch. Kita di sini memerlukan 2. Jadi kita di sini akan memasukkan 2. Oke, selanjutnya 4 PC komputer, di mana setiap switch-nya itu memiliki satu komputer. Jadi untuk switch satunya kita kasih 2 komputer, yang switch 2-nya kita kasih 2 komputer juga, dan kita memerlukan satu komputer server, dan saya akan menaruhnya di yang switch-nya satu ini gitu. Nanti kita akan namakan bahwa yang bagian kiri ini LAN A dan ini LAN B. Nah, di sini kita sudah memiliki komponen-komponen untuk membuat sebuah topologi jaringan komputer. Nah, setelah kita sudah memiliki komponen-komponen ini, kita memerlukan kabel atau kita akan menyambungnya. Di sini akan ada tombol petir, kita klik, kita akan sambungkan. Pertama dari router ke switch 1, dari router ke switch 2, dari switch 1 ke komputer server, dari switch 1 ke PC 1, dari switch ke PC 2, dari switch 2 ke PC 1, dari switch ke PC 2. Nah, setelah kita menyambungkan komponen-komponen ini, sudah jadi skema yang akan kita inginkan dengan satu router, 2 switch, dan 4 PC komputer dan satu komputer server. Nah, di sini belum bisa saling berkomunikasi komputer ini karena kita belum memberikan alamatnya. Nah, untuk komputer ini saling bisa berkomunikasi, kita memerlukan alamatnya. Nah, yang untuk pertama kita akan memberikan pada router ini, di mana nanti akan menjadi default gateway-nya. Pertama kita config-nya. Di sini kita akan memberikan nama routernya saja. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada fast ethernet 0/0, fast ethernet 1/0, atau kita singkat menjadi FE 0/0, FE 1/0, di mana 0/0 ini untuk bagian kiri yang ini, sedangkan yang 1/0 ini untuk router ke yang kanan. Oke, kita akan namakan terlebih dahulu biar gampang ya. Ini kita akan namakan LAN A, dan yang ini kita akan beri nama LAN B. Nah, setelah kita beri nama nanti akan gampang, nggak keder gitu. Jadi nanti untuk FE 0/0 ini untuk LAN A, dan yang FE 1/0 ini untuk yang LAN B. Nah, kita di sini akan memberikan alamatnya. Pertama, kita beri nama dulu. Yang kedua, kita berikan alamatnya. Pertama, yang configuration untuk FE 0/0 yang untuk LAN A, kita berikan 192.168.1.1. Nah, ini ya. Dan kita klik subnet mask-nya, dia akan diisi secara otomatis. Nah, ini kita akan copy untuk penamaannya biar enggak ketukar. Oke.
Nah, jadi ini sudah kita buat ya. Selanjutnya untuk yang biar rapi, saya rapihin dulu ya. Yang dari router untuk ke LAN B ini FE1.0. Nih yang ini ya, jadi yang FE1/0 ini untuk ke LAN B, kita beri alamatnya 192.168.2. Ini kenapa kita beri 2? Karena satu tadi untuk sudah LAN A dan yang LAN B ini kita ubah menjadi 192.168.2 dan titik 1. Oke, kita copy untuk penamaannya. Kita taruh di sini. Nah, jadi untuk si routernya ini sudah memiliki alamat ya. Ini masih merah karena belum kita on-kan. Nah, jangan lupa di on-kan dulu ya. Nah, ini udah on. Yang dua, yang router 2 untuk saat FE1/0 juga kita on-kan. Nah, dia kan jadi berubah tuh, jadi hijau. Tadi kenapa merah? Karena belum di on-kan. Nah, keduanya ini sudah memiliki alamat. Yang router untuk LAN A yang FE0/0 ini sudah saya berikan alamat 192.168.1.1. Sedangkan yang FE 1/0 ini 192.168.2.1. Nah, selanjutnya kita akan memberikan alamat untuk masing-masing PC dari switch 1 dan switch 2 ini dan komputer servernya. Yang pertama, saya akan memberikan alamat untuk si komputer servernya. Kita klik komputer servernya, kita ganti dulu namanya, saya akan ubah menjadi server saja. Yang kedua, kita ke desktop, kita ke IP configuration untuk memberikan alamat IP-nya. Nah, di sini kita akan memberikan alamatnya. Pertama yang IP address. IP address ini 192.168.2.1. Ini kan bekas dari sini tadi ya. Saya copy paste. Jadi saya ubah dulu. Di sini titik 1, titik 2. Nah, kenapa titik 1, titik 2? Karena ini kan punya yang yang kiri nih, punya ini router 0/0 itu. Jadi 192.168.1.2. Kenapa nggak titik 1? Karena 1 kan udah dipakai, jadi dia nggak boleh sama. Jadi nanti bentrok gitu. Jadi karena 1 udah dipakai, kita ganti 2. Subnet masknya akan terisi secara otomatis. Selanjutnya default gateway. Nah, di default gateway ini yang sudah saya bilang di awal bahwa si router ini yang 0/0 ini akan menjadi default gateway. Jadi dia disamain sama yang default gateway-nya, yang si router 0/0-nya itu. Gitu. Jadi disamain ya 192.168.1.1. Nah, untuk si DNS servernya ini gimana gitu. Untuk membuat si DNS servernya ini, untuk menentukan DNS servernya ini kita membuat terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat DNS servernya ini? Pertama kita klik service, kita klik DNS, lalu di sini kita klik on, jangan lupa di on-kan dulu. Kedua, ini kita akan memberikan nama domain. Domain itu apa? Domain itu contohnya kayak gmail.com dan yahoo.com. Nah, di sini karena bebas, di sini saya akan membuat domain dengan nama saya, Aziz
.com. Nah, address-nya ini apa? Nah, address-nya ini kita samakan dengan yang ini, yang punya si IP address si servernya ini. Ini kita copy aja. Klik server. Nah, gitu. Kita klik add. Nah, ini udah dibuat. Jadi karena si DNS-nya ini sudah kita buat, kita masuk lagi ke desktop, kita masukkan nilainya. Nah, ini kita copy untuk penamaannya. Kita akan beri nama di sini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama untuk si PC1 ini yang punya si switch FE0/0. Oke, kita klik. Kita config, kita akan ubah dulu ya. Biar gampang diingat dan gampang disebut juga, kita akan ubah si PC1-nya ini menjadi PC Bekasi. Kita klik desktop, kita klik IP configuration untuk memberikan alamat IP-nya. Alamat IP-nya 192.168.1.2. Nah, karena si 2 ini sudah dipakai dengan si komputer server, maka kita ganti menjadi 3. Nah, karena nggak boleh sama kan, sebenarnya bebas mau 9, mau 8, mau 7. Nah, karena biar gampang dan berurutan, kita menggunakan 3 gitu. Yang penting jangan sama. Subnet mask-nya akan diisi secara otomatis, deport gateway-nya kita pakai yang punya si router tadi yang sudah kita buat di FE0/0 ini. 192.168.1.1. Si DNS server ini, karena tadi kan kita sudah buat DNS server di komputer server ini. Nah, untuk si DNS server ini dia tidak berubah mau ke PC1, PC2 atau bahkan ke PC yang punya si LAN B. Nanti si DNS servernya ini tetap akan menggunakan si DNS server yang sudah kita buat tadi gitu. DNS servernya tadi kan udah kita buat nih 192.168.1.2 yang sudah kita samakan dengan IP address punya si komputer server ini. Itu untuk IP9 configuration-nya ini kita pilih automatic. Oke. Ini kita copy untuk penamaan. Kita namain dulu yang punya ininya. Nah, sekarang kita ke PC selanjutnya. Sini kita klik, kita config lagi, kita ubah lagi namanya menjadi PC Jakarta. Kita berikan alamat lagi, kita ke desktop, kita ke IP configuration, terus kita isi IP address-nya. Ingat ya, jangan sama, bebas tapi harus berurutan. Karena si PC Bekasi ini udah 1.3, jadi kita ubah jadi 1.4, 192.168.1.4. Nah, subnet mask-nya ini ketika kita klik akan secara otomatis default gateway-nya yang sudah kita buat ini, yang tadi, yang di awal 192.168.1.1. Untuk DNS servernya ini boleh dipakai yang tadi kita buat, ini dipakai untuk semua PC maupun di LAN A ataupun di LAN B. 192.168.1.2. Nah, jangan lupa klik automatic. Oke, sudah, kita copy untuk penamaannya. Biar gampang dan mudah diingat.
Ini punya si ini ya. Nah, untuk si LAN A ini sudah kita berikan alamat agar si alamat LAN A ini bisa saling berkomunikasi dari PC Bekasi maupun ke PC Jakarta. Nah, ini kan belum kita kasih alamat, jadi kita kasih alamat ini terlebih dahulu. Pertama, untuk PC 2 dari LAN B ini kita akan kasih alamat. Config untuk memberikan alamatnya dulu. Kita kasih nama PC Bandung. Misalnya, untuk memberikan alamat, kita klik desktop, kita klik IP configuration, kita kasih alamat. Nah, ini kita kasih alamat. Kita perlu perhatikan di sini. Kalau tadi itu kan 192.168.1. Nah, ini diganti. Dia ngikutin default gateway-nya gitu. Ini kan 192.168.2.1. Nah, ini kita ganti jadi titik 2. Tuh, karena 1 udah dipakai, maka kita ganti jadi 2 gitu. Subnet mask-nya diklik, dia akan secara otomatis default gateway-nya kita akan gunakan ini yang sudah kita buat di awal gitu. Kita pakai ya. 192.168.2.1. Nah, DNS server kita yang sudah tadi saya jelaskan, dia boleh dan menggunakan ini saja yang sudah kita buat tadi di awal. Jadi, walaupun punya seal adanya di LAN B, tapi si DNS server ini boleh menggunakan DNS server yang sudah kita buat di LAN A tadi. 192.168.1.2 DNS servernya. Klik automatic, jangan lupa. Kita copy untuk penamaannya. Selanjutnya ke PC yang terakhir. Klik config. PC ini kita akan namakan Bali. Klik desktop, klik IP configuration untuk memberikan alamatnya. (192.168.2) keduanya udah dipakai, kita ganti jadi 3. Subnet mask-nya otomatis, default gateway-nya kita gunakan ini yang sudah kita buat di awal, FE1/0 yang tadi, 192.168.2.1. Sub DNS servernya kita gunakan yang sudah kita buat di awal tadi, yang di LAN A, 192.168.1.2. Sama ya, sama yang sudah tadi kita buat di awal DNS servernya. Kita klik automatic. Kita copy untuk menamakan. Oke, kita beri nama di sini. Nah, skema yang sudah kita buat ini atau topologi yang sudah kita buat ini sudah bisa saling berkomunikasi karena mulai dari router, komputer server, dan keempat PC ini sudah kita berikan alamat. Jadi si topologi dan jaringan ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui si topologi jaringan komputer ini bisa saling berkomunikasi? Kita akan ceknya. Misalnya di sini saya mulai dari PC Bali, kita akan ping. Kita akan mulai ping. Untuk ping kita akan ke command prompt. Nah, kita akan ping ke PC Bandung. Ping PC Bandung itu IP address-nya adalah
192.168.2.2, kita klik enter. Nah, ketika kita memanggil atau pinging dari si PC Bandung ini, tadi kan kita ping, kita ketik alamat IP address-nya ini, maka dia akan muncul reply from 192.168. Nah, si PC Bandung ini artinya ngejawab gitu. Ketika akan muncul tulisan-tulisan seperti ini, maka ini tandanya bahwa si komputer Bali sama si PC Bandung itu sudah saling terkoneksi dan bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita dari PC Bali ke PC Bekasi gitu. Kita tinggal ping aja, ping PC Bekasi. Kita kan mau dari PC Bali ke PC Bekasi. Nah, PC Bekasinya itu berapa IP address-nya? Kita tulis ini 192.168.1.3, kita enter. Nah, di sini dia akan melakukan proses pemanggilan atau ping. Nah, di sini akan muncul request timeout. Kenapa muncul request timeout? Karena ini adalah LAN yang berbeda dari Bali ke Bekasi karena jauh kan. Jadi dia memerlukan request timeout gitu. Artinya memerlukan waktu yang lebih lama, sedikit lebih lama gitu. Kalau dari si PC Bali ke PC Bandung kan tadi bantaran langsung muncul gitu. Nah, ini artinya dari PC Bandung sudah bisa berkomunikasi maupun berbeda LAN dari LAN B PC Bali ke LAN A PC Bekasi itu bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana simulasinya gitu. Di sini kita akan lihat simulasinya. Saya akan mengirimkan ini add simple PDU dari PC Bekasi ke PC Jakarta. Selanjutnya dari PC Bandung ke PC Bali. Nah, bagaimana simulasinya? Kita akan lihat. Nah, di sini kan udah successful ya, artinya sudah bisa saling berkomunikasi gitu. Dari si PC Bekasi ke PC Jakartanya successful, dari PC Bandung ke PC Balinya juga successful gitu. Bagaimana simulasinya? Kita akan lihat simulasinya. Oke, kita. Nah, begitulah simulasinya. Jadi dari si PC Bekasi ke si PC Bandung itu sudah bisa saling berkomunikasi dan mengirim email. Begitu juga dari PC Bandung ke PC Bali bisa berkomunikasi, ataupun sebaliknya dari PC Bali ke PC Bandung, dari PC Jakarta ke PC Bekasi gitu. Ketika sukses, maka dia akan muncul centang. Kalau tidak berhasil, dia akan muncul tanda X gitu. Oke, itu saja penjelasan dan praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.